Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak ibu, hari ini kita masuk dalam pembelajaran yang kelima. Nah, ibu harap kamu dapat memperhatikan video pembelajaran nanti yang akan ibu berikan kepada kamu, sehingga kamu nanti dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah, nanti ada catatan yang harus kamu catat dari materi di bawah itu, di video pembelajaran itu, kamu catat dengan baik dan kerjakanlah nanti latihannya sehingga kamu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetap semangat, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Nah, nomor 1, 2, 3, dan nomor yang keempat, dan nomor yang kelima. Kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Yang kedua, uap air berubah menjadi awan. Yang ketiga, terjadi proses pengembunan di mana uap air menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Yang kelima, air jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pada pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, kita lihat hujan turun pada pukul 7:15 dan berhenti pada pukul 9:10. Lama hujan turun dari 7.15 ke pukul 8 itu ada 45 menit. Maka dari pukul 8 ke pukul 9 ada 1 jam. Dari pukul 9 ke pukul 9:10 ada 10 menit. Maka 45 menit tambah 1 jam tambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah?
Nah, 30 menit setelah pukul 6.25 adalah pukul 6 lebih 55 menit. Udin sampai di sekolah pukul 6 lebih 55 menit. Ayo berlatih. Selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. A. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 8 ditambah 2 sama dengan 10, maka pukul 10. B. 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul, maka 6.20 tambah 4 sama dengan pukul 2 lebih dari 20 menit. C. 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul 4.15 ditambah 00.45 sama dengan 05.00, berarti pukul 5. D. 3 jam setelah pukul 01 lebih dari 20 menit adalah pukul 01 lebih dari 30 tambah 03.00 sama dengan 04.30, berarti pukul 4 lebih dari 30 menit. E. 1 jam sebelum pukul 9:10 adalah pukul 09 kurang 01 sama dengan 08 lebih dari 10 menit. F. 50 menit setelah pukul 10.40 adalah pukul 10.40 ditambah 00.50 sama dengan pukul 10 lewat dari 90, maka dia dibuat menjadi pukul 11 lebih dari 30 menit. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Hari pertama, awal hujan turun pukul 5 lebih dari 30. Hujan berhenti pukul 6 lebih dari 45. Maka lama hujan turun 05.30 dikurang 06.00 sama dengan 30 menit. 06.00 dikurang 06.45 sama dengan 45 menit. 30 menit tambah 45 menit sama dengan 75 menit. Jadi 1 jam lebih dari 15 menit. Hari kedua, awal hujan turun pukul 08 lebih dari 15 menit atau pukul 8 lewat 15. Hujan berhenti pukul 9 lewat 55 menit. Maka lama hujan turun pukul 8 lewat 15 dikurang pukul 9 sama dengan 45 menit. Pukul 9 dikurang 9.55 sama dengan 55 menit. Maka 45 menit tambah 55 menit sama dengan 95 menit. Jadi 1 jam lebih dari 35 menit. Hari yang ketiga, awal hujan turun pukul 12 lewat 16. Hujan berhenti pukul 14 lebih dari 25 menit. Maka lama hujan turun jam 12 lewat 16 kurang 13.00 sama dengan 44 menit. Pukul 13 dikurang 14 sama dengan dia berarti 1 jam, Pak. Maka pukul 14.00 dikurang 14.25 sama dengan 25 menit. Jadi 45 menit tambah 1 jam tambah 25 menit sama dengan 1 jam 69 menit. Jadi lama hujan turun 2 jam 9 menit. Hari keempat, awal hujan turun pukul 16. Hujan berhenti pukul 18 lewat 25 menit. Maka lama hujan turun adalah pukul 16 dikurang 18 sama dengan 2 jam. Pukul 18 dikurang 18 sampai lewat 25 sama dengan 25 menit. Jadi lama hujan turun 2 jam 25 menit. Tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini, mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapi dengan waktunya. Mulai kegiatan, selesai kegiatan, kegiatan apa saja, dan lama kegiatan. Contohnya, mulai kegiatan pukul 6.15, maka selesai pukul 6.30. Berarti lama kegiatan adalah
6.30 dikurang 6.15, dia itu sama dengan ada 15 menit. Contoh yang kedua, mulai kegiatan pukul 6.30, selesai kegiatannya pukul 7. Kegiatannya itu contohnya membaca buku, maka lama kegiatan adalah 30 menit, yaitu dari pukul 7 dikurang 6.30. Begitulah seterusnya. Ayo mengamati. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kaki. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Nah, diskusikan bersama kelompokmu. Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu. Ceritakan pula pengalamanmu. Menolong Udin untuk berdiri dan mengumpulkan bukunya yang berserakan. Tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Contohnya itu.